Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah percobaan makanan, di mana desain intervensi gizi berbasis pangan. Anggota kelompok yaitu Elmira Amanda Tanjung, Emia Miliani Brusitepu, Grace Valencia, Heniza Putri Aprilia, Siti Nurhaliza Berupohan, Ronauli Pretilia Siahaan. Pada kali ini topik pembahasannya yaitu yang pertama suplementasi, kedua fortifikasi, ketiga formula makanan. Baik, kepada teman kami selanjutnya Heniza kami persilahkan. Suplementasi dari jurnal pertama, yaitu suplementasi vitamin A dan asupan zat gizi dengan serum retinol dan morbiditas anak 1-3 tahun. Pertanyaan pertama, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan desain dan pelaksanaan intervensi? Salah satu faktor penting dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal pada anak adalah keadaan gizi yang baik. Namun pada kenyataannya sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat berbagai kekurangan gizi pada anak. Penyebab langsung masalah gizi secara garis besar terkait dengan konsumsi makanan yang masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan serta adanya penyakit infeksi. Desain penelitian ini menggunakan desain cross-seksional. Untuk memperoleh informasi dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dengan kuesioner. Subjek diukur tinggi badan dan berat badan, asupan zat gizi dengan puterikol 2 kali 24 jam, serum retinol darah dengan pengambilan darah vena, kemudian diukur dengan menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Sementara data karakteristik subjek, data morbiditas atau jenis penyakit infeksi seperti diare, ispa, demam, batuk, frekuensi sakit, dan lama sakit dikumpulkan dengan cara wawancara terstruktur menggunakan kuesioner. Pada penelitian ini, analisis univariat dilakukan dengan menyajikan distribusi frekuensi dari variabel-variabel yang diteliti. Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji chi-square untuk melihat pengaruh suplementasi vitamin A dan asupan zat gizi terhadap serum retinol dan morbiditas anak usia 1-3 tahun. Pada pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya peserta dipilih? Berdasarkan jurnal yang direview, subjek yang dipilih adalah anak yang berusia 1-3 tahun dengan kriteria inklusi yaitu anak sehat atau tidak menderita infeksi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter setempat, ibu memberikan izin kepada tim peneliti untuk mengambil sampel darah anak dan tentunya mematuhi prosedur penelitian yang sebelumnya sudah dijelaskan. Pada penelitian ini dilakukan di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan Grobogan merekomendasikan kecamatan yang mewakili cakupan suplementasi vitamin A tinggi dan rendah, yaitu Kecamatan Undaan dan Kecamatan Gubuk. Pada pertanyaan ketiga, makanan apa yang harus digunakan untuk suplementasi? Makanan yang mengandung lemak, kecukupan konsumsi lemak, sayuran menjadi sayur bersantan atau sayur bobor atau lodeh, dan ditumis dengan sedikit banyak atau oseng-oseng. Akan jauh lebih baik dibandingkan dengan sayur bening atau lalap, dan serum vitamin A menjadi tinggi setelah diberikan lemak ke dalam makanan. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu akan saya bacakan. Bagaimana seharusnya ukuran suplemen ditentukan? Pemberian suplemen vitamin A 200.000 IU pada anak secara signifikan dapat meningkatkan serum retinol. Pemberian suplementasi vitamin A pada anak selama penyakit infeksi dapat meningkatkan serum retinol dan membantu mengatasi pneumonia, campak, serta menunjukkan pentingnya serum retinol untuk kemajuan program suplementasi vitamin A. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Ronauli. Kepada Ronauli, saya persilahkan. Untuk nomor 5, kapan waktu dan tempat tinggal untuk melaksanakan program? Yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2016 di Kabupaten Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah.
Yang keenam, di mana lokasi makanan atau titik distribusi harus ditempatkan. Lokasinya berada di rumah setempat atau dinas kesehatan. Yang ketujuh, fasilitas apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ada data WHO tahun 2010 pada Weekly Morbidity and Mortality Report atau WMMR, suplementasi vitamin A, laboratorium, workshop, dan ruang fasilitas untuk grup. Dan yang ke-8, bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan. Dengan cara 2 kabupaten yang dipilih berdasarkan cakupan suplementasi vitamin A tinggi dan rendah, yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan Grobogan merekomendasikan kecamatan yang mewakili cakupan suplementasi vitamin A yang tinggi dan rendah, yaitu Kecamatan Undaan dan Kecamatan Gubuk. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu fortifikasi, di mana kami gunakan jurnal pertama yaitu pengaruh pemberian pangan fortifikasi zat multigizi mikro pada ibu hamil terhadap pertumbuhan linear, tinggi lutut, dan status gizi anemia. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasikan. Jawabannya yaitu pada penelitian subjek ini yang digunakan adalah bayi yang dilahirkan dari ibu yang pada waktu hamil ikut program feeding dan non-feeding. Kelompok perlakuan adalah ibu yang mendapat intervensi biskuit, bihun, dan susu yang difortifikasikan dengan vitamin A, vitamin C, asam folat, besi, seng, iodium. Oleh karena itu, gizi selama kehamilan juga sangat erat kaitannya dengan hasil kelahiran dan laktasi. Intervensi gizi pada masa kehamilan juga dapat memperbaiki komposisi dan ukuran tubuh pada masa remaja dan dewasa kelak. Maka pengaruh pemberian pangan yang difortifikasi zat multigizi mikro terhadap status gizi ibu hamil dan berat bayi lahir. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu berapa banyak fortifikan yang harus digunakan? Pada penelitian ini tidak terdapat berapa banyak kandungan fortifikasi pada bahan pangan. Tetapi pada penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan antara kelompok perlakuan antara ibu yang mendapatkan intervensi biskuit, bihun, dan susu yang difortifikasi vitamin A, vitamin C, asam folat, besi, seng, iodium, dan kelompok yang terdapat biskuit, bihun, dan susu yang tidak difortifikasi, serta kelompok tanpa menerima makanan tambahan atau kontrol. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan, yaitu zat gizi yang digunakan sebagai fortifikan adalah asam folat, vitamin A, vitamin C, besi, iodium, dan seng. Studi ini dilakukan pada ibu hamil trimester 2 sampai melahirkan. Ketersediaan cadangan zat gizi ke-6 fortifikan yang merupakan zat gizi yang membantu pertumbuhan dapat memperbaiki pertumbuhan linear bayi. Pemberian pangan fortifikasi pada ibu hamil secara signifikan mempengaruhi pertambahan panjang bayi sampai usia 6 bulan. Hal ini diduga keterkaitan zat gizi pada bayi dipengaruhi oleh pemberian pangan, yaitu susu, biskuit, dan bihun. Fortifikasi multigizi mikro, vitamin A, vitamin C, seng, besi, folat, dan iodium pada ibu hamil. Pengaruh pemberian pangan ini meningkatkan cadangan gizi ke-6 fortifikan tersebut yang merupakan zat gizi yang pro terhadap pertumbuhan panjang tulang. Selain faktor fortifikan dalam bahan pangan dalam penelitian ini, energi protein dalam pangan itu sendiri juga turut mempengaruhi pertambahan panjang bayi dan tinggi lutut pasca kelahiran. Selain faktor pemberian fortifikan besi, seng dalam penelitian ini, faktor pemberian fortifikan vitamin A juga diduga dalam meningkatkan hemoglobin pada ibu, janin, dan bayi. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa suplementasi vitamin A pada anak-anak meningkatkan hemoglobin dan menurunkan prevalensi anemia dari 54% menjadi 38%. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Grace. Kepada Grace, saya persilahkan. Pertanyaan selanjutnya, apa alternatif untuk fortifikasi yang harus dipertimbangkan?
Pemberian makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil adalah salah satu alternatif perbaikan gizi bagi generasi berikutnya. Hasil meta-analisis PMT antara energi protein yang seimbang atau 300-800 kilokal per hari dan energi yang berasal dari protein di bawah 25% dapat meningkatkan tambahan berat badan pada ibu hamil, terutama pada ibu yang mengalami kekurangan energi kronik. Pertumbuhan janin dan ukuran bayi yang dilahirkan, sebaiknya PMT yang tinggi protein lebih dari 25% dapat memberikan efek sebaliknya, penurunan pertambahan berat badan dan berat bayi dilahirkan. Pertanyaan kelima, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Efektivitas biaya merupakan salah satu sumber estimasi yang konsisten untuk menentukan intervensi zat gizi mikro. Perkiraan efektivitas biaya tidak secara langsung diperoleh dari intervensi, tapi diketahui dari biaya intervensi, efektivitas atau peningkatan status zat gizi mikro dari intervensi, dan hubungan antara status zat gizi mikro dengan morbiditas atau moralitas hasil. Perkiraan intervensi efek fortifikasi pangan sangat tergantung pada asumsi kemampuan kognitif, fisik, dan produktivitas biaya program fortifikasi, serta efektivitas dalam mengurangi defisiensi zat gizi mikro. Selanjutnya yang ketiga, formulasi makanan pada jurnal keempat. Konsumsi minyak ikan lele atau Clarias gariepinus yang diperkaya omega 3 dapat memperbaiki low density lipoprotein atau LDL dan kolesterol total pada lansia. Soal pertama, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan? Pada penelitian ini, minyak ikan lele yang digunakan memiliki profil asam lemak yang cukup baik karena memiliki kandungan asam lemak oleat sebesar 22,65%, linoleat sebesar 17,79%, serta linolenat 1,21%, EPA 0,57%, dan DHA sebesar 3,51%, serta diperkaya penambahan omega 3. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bahan baku apa yang direkomendasikan? Bahan baku pada penelitian di atas menggunakan minyak ikan lele atau Clarias gariepinus yang diperkaya omega. Pertanyaan ketiga, bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih? Bentuk makanan yang diformulasikan yaitu cair, sebagaimana bentuk dari minyak ikan lele yang dikonsumsi oleh lansia selama 60 hari. Keempat, bagaimana penerimaan konsumen akan diukur? Penerimaan makanan yang diformulasikan kepada konsumen diukur berdasarkan status profil lipid yang berfokus pada total kolesterol dan LDL pada lansia. Selanjutnya saya serahkan moderator. Baik, terima kasih guys. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhaliza Berupohan. Kepada Liza kami persilahkan. Baik. 5. Baik, 5. Bagaimana seharusnya bahan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya? Minyak ikan lele didistribusikan pada kelompok lansia untuk menganalisis pengaruh pemberian minyak ikan lele yang diberikan omega 3 terhadap profil lipid pada lansia. 6. Bagaimana biaya efektivitas diukur? Jawabannya, biaya berdasarkan pengalaman dari program sebelumnya. Kegiatan ini biasanya menggunakan biaya yang cukup, tidak karena subjek yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 22 orang. Masa terinterogasi dilakukan selama 60 hari dan data yang digunakan melalui wawancara menggunakan kuesioner yang dilakukan sebanyak 2 kali atau 1 kali sebelum intervensi dan 1 kali setelah intervensi.
Efektivitas yang diukur. Aktivitas pada penelitian ini yaitu sebelum intervensi, kadar LDL dan total kolesterol pada kedua kelompok tidak berbeda signifikan, tetapi kadar LDL dan kolesterol pada kelompok intervensi lebih rendah dibandingkan kelompok kolesterol kontrol. Sedangkan setelah intervensi, kadang total kolesterol pada kelompok kolesterol minyak signifikan, sedangkan pada kelompok intervensi tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi minyak ikan lele diberikan omega 3 dapat memperbaiki nilai LDL dan kolesterol total. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Berikut merupakan hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada terjadi kesalahan dan salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.